Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda. Buah karya dari autor Elis Kurniasih. Memasuki bab ke-15, sudah tergoda. Dengan pengisi suara, Sen-Sen, selamat mendengarkan. Gunawan dari tadi resah, karena pesan yang ia kirim melalui WhatsApp itu masih saja centang 1. Padahal tadi pagi masih centang 2, walau akhirnya centang biru dan tidak dijawab. Namun sore ini semua pesan Gunawan tidak ada yang centang 2. Hanin, kamu di mana? Kok nggak ada kabar sih? Kumam Gunawan. Ia ingin meminta pengertian pada Hanin untuk menunggunya setahun ke depan. Ia ingin Hanin mengerti posisinya saat ini. Lalu, Gunawan bangkit dari duduknya, menuju parkiran dan melajukan mobilnya ke kantor Hanin. Kebetulan, sore ini memang sudah waktunya jam pulang kerja. Sesampainya Gunawan di gedung kantor Hanin, ia menunggu di lobi. Ia duduk di sana, dengan kursi yang mengarah pada lift. Ia terus memperhatikan pintu lift yang terbuka. Tak terlihat ada sosok wanita yang tengah ia tunggu di sana. Lalu Gunawan melihat Lani. Lan, Panggil Gunawan. Lani yang sedang berjalan bersama Tio dan kedua temannya yang lain pun menghentikan langkahnya. Iya. Lani menatap Gunawan, sementara kedua temannya yang lain tetap berjalan, dan hanya Tio yang menunggu Lani. Karena mereka memang searah dan selalu pulang bersama. Hanin belum turun ya? Tanya Gunawan. Loh, justru harusnya kami yang tanya, Hanin kemana? Karena nggak biasanya dia nggak masuk tanpa kabar. Jawab Tio dan Lani mengangguk setuju. Jadi Hanin hari ini nggak kerja? Tanya Gunawan lagi. Iya, jawab Lani dan Tio bersamaan. Telepon dan pesan kami juga nggak ada yang dijawab dan dibalas, ujar Lani. Aku juga, saut Gunawan. Ya sudah kalau begitu, aku ke rumahnya saja, kata Gunawan yang langsung meninggalkan Lani dan Tio. Itu cowoknya belin banget sih. Udah bikin Hanin mendapat masalah, masih aja ngegangguin, kata Lani saat melihat Gunawan berlari keluar. Iya, gue juga gedek, sambung Tio. Sebelumnya Hanin memang sudah mengatakan pada Lani dan Tio untuk mengundurkan diri. Hanin tak tahan dengan kunjungan orang-orang di kantor setelah kejadian negara yang melabraknya beberapa hari yang lalu. Dimanapun Hanin berada saat di kantor, orang-orang memandangnya rendah dan terdengar kata pelakor di telinganya. Hal itu cukup membuat Hanin semakin tidak nyaman lagi bekerja di tempat ini. Tepat pukul 6 sore, Gunawan sampai di depan rumah Hanin. Ia melihat pagar rumah Hanin yang tergembok, juga melihat ke dalam rumah itu yang sama sekali belum ada tanda-tanda kehidupan. Karena Hanin sengaja belum menyalakan lampu. Han, kamu di mana? Di kantor nggak ada, di rumah juga nggak ada. Di telepon nggak bisa. Gunawan mengacak-acak rambutnya. Kemudian, Gunawan membalikkan tubuhnya. Tapi bertepatan dengan Hanin yang membuka pintu rumahnya. Ia hendak membuang sampah ke depan. Gunawan kembali membalikkan tubuhnya saat mendengar pintu rumah itu terbuka. Han! Teriak Gunawan di luar pagar. Han, buka dulu, Han! Gunawan melongok ke lubang yang berbentuk kotak yang hanya pas untuk merogoh tangan ke dalam ketika membuka pintu gerbang. Han, buka dulu pintunya! Gunawan menggedor-gedor pagar itu. Kemudian Hanin mendekatinya. Mau apa lagi sih, Mas? Kita harus bicara, Han. Pinta Gunawan memelas. Sudah tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Status kita sudah jelas, Mas. Aku sudah putus sama kamu. Urus rumah tanggamu dengan baik, Mas. Apalagi saat ini istrimu sedang mengandung. Sontak Gunawan terkejut. Padahal ia belum memberitahu hal ini. Tapi mengapa Hanin sudah tahu kabar ini? Kamu tahu dari siapa? Kenan. Kenan menemuimu, mengancammu. Tanya Gunawan sambil berteriak. Shh, jangan berisik, Mas. Suaramu mengganggu tetangga yang lain. Katakan, Han. Apa Kenan mengancammu? Tanya Gunawan dengan nada yang sedikit dipelankan. Hanin menggeleng. Tidak, dia hanya memintaku untuk tidak mengganggumu lagi, karena adiknya sedang hamil. Dan aku langsung setuju. Bukankah dari awal aku sudah memintamu untuk tidak lagi menemuiku? Hanin. Mas, sudahlah. Kita tidak perlu memaksakan kehendak. Semua sudah ditakdirkan.
Kalaupun kita tidak ditakdirkan bersama, berarti memang itu bukan yang terbaik. Hanin berdiri sempurna dan membalikkan tubuhnya, hendak memasuki rumahnya lagi. Hanin, Panggil Gunawan lirih, namun Hanin tidak lagi menoleh ke belakang. Ia tetap terus berjalan, walau hatinya pun sakit. Gunawan adalah satu-satunya pria yang ia sukai. Walau sejak sekolah, ia selalu dikejar-kejar banyak pria. Tapi entah mengapa, hanya Gunawan yang menarik perhatiannya. Hanin mengusap air matanya dan membuka pintu itu, lalu menutupnya kembali, tanpa menoleh ke arah pagar. Padahal di sana Gunawan berharap Hanin melihatnya. Di lain tempat, Kenan menonton adegan drama itu. Ia hanya tersenyum menang, karena akhirnya Hanin jera dengan peringatan yang ia berikan. manis. Kenan meraba bibirnya, dan kembali mengingat rasa bibir Hanin. Setelah ini mungkin ia akan merindukan wanita penggoda itu. Oleh karenanya, ia tetap memerintahkan orang suruhannya untuk memantau gerak-gerik Hanin. Ia harus tahu kemana wanita itu pergi. Entah apa yang ada di otak Kenan, padahal Hanin telah memenuhi keinginannya untuk menjauh dari keluarga Aritama. Tapi Kenan masih terus membuntutinya. Hanin Akila, kau benar-benar wanita penggoda. Kemam Kenan lagi saat ia membuka laci meja kerjanya dan tampak amplop coklat yang berisi biodata Hanin. Kenan menyandarkan kepalanya pada kursi yang ia duduki. Ia sadar bahwa saat ini ia sudah tergoda dengan wanita yang selalu ia sebut dengan panggilan wanita penggoda. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.